Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar murid kami kelas 5 pada pagi hari ini? Tujuh harap semua dalam keadaan sehat. Pagi ini kita pelajaran TIK. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pagi ini kita masuk ke bab 7, yaitu pembelajaran format tampilan Microsoft Excel. Perlu kalian ketahui sekilas, ini adalah jendela Microsoft Excel sudah terbuka, atau cara membuka Microsoft Excel itu sendiri, kita bisa buka dari desktop maupun dari start ya. Ini sudah terbuka. Contohnya ini, kemarin itu juga anak-anak sudah paham yang mana namanya cell, row, dan kolom. Kalau kolom itu adalah ke bawah, kolom itu ke bawah. Contohnya gini, ini kolom. Sedangkan row ini ke samping ya. Row and column. Jadi tabel itu terdiri dari row and column. Sementara sel itu adalah satu posisi sel ini. Ini contohnya sel B2, ini sel B5, ini sel berapa ini? D2 ya. Anak-anak harus paham letaknya selnya ini ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengetahui rumus-rumusnya atau alamatnya itu ya dari selnya. Oke, itu adalah materi sekilas pengenalan Microsoft Excel. Untuk saat ini kita belajar memasukkan data pada lembaran kerja ya. Terus cara memasukkan data pada lembaran kerja ya. Itu yang akan kita pelajari. Cuman hari ini teacher hanya mengajarkan, kamu lihat halaman 79, laporan belanja alat tulis kelas 5 itu teacher akan buat cara membuat tabelnya itu ya. Pertama kita ketik dulu judulnya tadi, laporan pembelian alat tulis kelas 5 ya. Ini. Ini. Laporan pembelian alat tulis kelas 5. Terus kita lihat enter ya, setelah diketik di atas enter, kita lihat tabel yang akan kita buat. Di sana ada judul tabelnya ada no atau number ya, nomor. Kemudian ada tanggal. Nah, kita enter ya. Setiap kita selesai ini enter, maaf tadi enter nomor. Kemudian kita tekan tab atau panah ke samping, tuliskan tanggal. Kemudian tuliskan nama barang ya, nama barang. Kemudian kamu enter jumlah. Tab aja bikin ya, tab atau panah samping ke kanannya atau N yang ada di keyboard juga bisa. Kemudian harga satuan ini. Harga satuan. Kemudian ada total biaya ini. Total nih, biaya. Oke, kalau kita lihat tabelnya seperti ini masih kurang bagus ya, masih kurang bagus. Kemudian kita arahkan kursor, kita membuat jarak-jaraknya. Kita arahkan kursor, klik, tarik atau perkecil ini nomor. Tanggalnya kurang lebar, klik, tarik, dilebarkan ya, tarik ke samping sana atau tarik ke kiri atau ke kanan ya, tergantung keinginan kita atau kondisi tabelnya ya. Nah, klik sambil tarik di ujung selnya tadi. Ini sel D ya, nah, D atau ini arahkan kursor setelah plus minus ya dilebarkan, boleh diperkecil juga boleh, tergantung keinginan kita ya. Nah, ini setelah membuat tabelnya, kemudian kita membuat penomorannya dulu. Nomornya di situ ada 8 ya. Klik 1, enter, 2, enter, 3, enter. Kalau kita mau buat otomatis, kita akan
blok dulu ini nak ya, blok setelah dibuat 1 2 3 blok gini. Kemudian ini yang paling bawah ini kamu arahkan kursor, kamu klik dan tarik, dia akan membuat penomoran otomatis ini sampai 8 ya. Nah, contohnya. Oke. Ini sudah ada gambaran tabelnya ya. Tabelnya masih kita buat tabelnya dulu ya, baru nanti isi tabel. Kemudian untuk membuat tabelnya itu semua garis-garis tabelnya kita akan memblok dulu dari mana sampai ke mana kita mau buat tabelnya ya. Arahkan kursor ke nomor, kemudian klik di apa ya, tekan shift dan tanda panah. Shift dan tanda panah. Cara membloknya gitu nak ya. Arahkan kursor yang pertama ini shift dan tanda panah. Memang ada pakai keyboard boleh, pakai mouse juga boleh cara membloknya, terserah kalian. Mana yang lebih gampang anak-anak rasakan ya boleh dibuat. Kemudian setelah diblok, kamu mengambil klik format, boleh ini klik format nih. Kita mau ngambil yang ini, yang format cell ya, format cell. Cara mengambil format cell itu tadi klik format dan format cell. Itu langkah boleh dari format, dari menu format. Cara lainnya gimana? Cara lainnya boleh dengan menekan Ctrl 1 pada keyboard CTRL dan 1. Tekan serentak. Ini adalah jendela format cell. Dia akan muncul. Ctrl 1. Oke. Kalau pertama kali kita menekan itu, dia akan loadingnya agak lama ya. Ini dia. Nah, kita sekarang mau buat tabelnya. Untuk membuat tabel itu kita ambil dari border ya. Border. Kemudian pilih garis yang diinginkan. Nah, ini. Kalau kalian mau bikin garis di pinggir, contohnya garis di pinggir agak tebal, ini contohnya ini, garis pinggir tebal. Nah, ini outline-nya diklik. Nah, garis di dalam agak tipis, ini pilih. Style line-nya ini kalian pilih ya. Ada garis putus-putus, tipis, tebal, ini banyak ya. Bahkan warnanya ada juga di sini ya, warna color-nya ada, terserah anak-anak bisa dipilih ya. Tadi garis tipis contohnya ini, garis tipis. Atau kita coba garis tipis dengan warna biru contohnya ini ya. Nah, ini kita buat contohnya di tidak begitu apa ya, di dalam inside, nah, inside ya. Nah, ini punya fungsi juga namanya border di ini atasnya, tengah, bawah, kiri, tengah, kanan. Ini diagonal untuk membuat apa namanya? Untuk kalau kita mau membuat garisnya ada diagonal bisa juga. Kalau kita oke kan, ini dia sudah memiliki garis ya, sudah memiliki garis. Kalau kita udah ada tabelnya ya. Kalau kita mau membuat ini ke bawah atau memperbesar tabelnya, silakan di blok, klik format, klik ini kolom mid. Kolom mid ini kolom mid untuk melebarkan mengecilkan itu, bukan kolom mid, kita ambil yang ini rope height-nya ini kita pilih. Contohnya ini kita buat yang 20. Kalau kita buat 20, dia akan makin melebar ya, atau makin panjang ya, makin panjang, makin melebar. Kemudian kita mulai mengisinya. Contohnya tanggal 15 Januari, 15 Januari ya. 2018 ini. 2018. Nah, kemudian yang di nama barangnya apa? Buku tulis ya, buku tulis. Jumlahnya berapa? 30. Kemudian harga satuannya adalah 2.500 ya, 2.500. Dan total biaya berapa? Ini total biaya nanti pakai rumus ya. Nah, jadi lihat ini nak. Di sini ada mau kita setting. Bisa dengan cara pertama kita setting dulu atau ketik dulu boleh. Nanti dirubah lagi boleh ya. Di sini akan coba teacher ketik dulu. Kemudian yang nomor 2, 20 Januari 20 Januari 2018. Yang nomor 2 ditulis buku kotak.
Kemudian jumlahnya 10 dan harga satuannya adalah 2.200 ini. Kemudian yang ketiga, transaksi yang ketiga adalah 10 Februari 2018. Transaksinya buku gambar A3. Itu simbol atau lambang sila keberapa, A3, total jumlahnya 30 dan harga satuannya adalah 3.500 ya. Oke. Ini adalah contoh yang sudah kita ini, contoh 3 aja kita bicara apa ya, coba. Kemudian kita mau format tanggalnya, format. Caranya blok dulu tanggalnya, klik, setelah diblok tekan Ctrl 1, pilih yang namanya alignment, ya dari sini alignment, kemudian cari yang namanya date, ini date, baru kita format tipenya, seperti apa tipe tanggal yang kita inginkan ya. Kita pilih simbol rupiah ya nak, cari rupiah di sini. Biasanya akan ada simbol keuangan semua negara di sini ya. Jadi kita tinggal memilih rupiah Indonesia ya. Ini dia Rp Indonesia dengan 2 desimal di belakang koma. Kita oke-kan, maka dia akan berubah seperti ini ya. Kemudian untuk harganya ini, cara mencari harganya ya, kita klik FX, kemudian sum, boleh menggunakan sum. Oke, jadi kita akan kalikan ya, total harganya itu adalah jumlah barang yang dibeli dikali, cara mengalikannya klik tekan shift dan tanda kali itu adalah yang ini ya, yang bintang ini ya, ada di tombol 8, shift dan tambah 8, kemudian klik lagi ini sel E4 ya. Jadi rumusnya tadi sum sel D4 itu apa? Ini dia 30 dikali sel E4, maka kita oke-kan, itulah dia. Jumlahnya 30, harga satuannya 7.500, jadi totalnya 75.000. Sama ya harganya, jumlahnya totalnya ya. Kemudian untuk ke bawahnya kita tinggal mengklik ini aja ya. Oke. Kalau ada garis-garis seperti ini, dia artinya tidak muat. Makanya kita harus melebarkan kolomnya. Kita arahkan lagi nih, maka dia akan muncul ya. Oke. Jadi begitulah cara membuatnya lagi ya, atau sampai ke angka 8 ini kita tinggal tarik ini aja. Jadi ini sudah dikerjakan pakai rumus. Sementara yang ini, yang nomor, tanggal, nama barang, jumlah barang, harga satuan itu adalah diketik. Sedangkan total biaya itu dikerjakan oleh rumus sendiri. Tadi supaya sama rumusnya masuk semua, arahkan kursor, klik, arahkan kursor, baru tarik gini ya. Itu cara supaya menghidupkan rumus masuk. Oke, tadi rumusnya dari FX. Oke. Untuk menghias tabelnya, supaya tabelnya kelihatan rapi, ini contohnya ini kan judulnya kan kecil, kita akan memperbesar supaya dia agak ke tengah, berarti kita tekan shift atau blok sampai ke sesuai tabel, tekan Ctrl 1, tekan alignment, kemudian untuk horizontalnya klik huruf center, sedangkan vertikalnya huruf center, dan untuk ini ada waptek dan margin cell. Klik itu, hidupkan, maka dia akan otomatis ke tengah. Kemudian kita akan membold, boleh menambahkan huruf juga, mengganti hurufnya juga boleh di sini ya, boleh diganti hurufnya.
Contohnya ini kan Arial Black, contohnya gitu dia. Jumlahnya atas ukurannya, maaf, ganti ukurannya jadi 14, boleh juga. Jadi kelihatannya lebih rapi. Begitu juga dengan yang ini tadi, ini judul atas kan beda. Boleh di bold, boleh dibuat latarnya seperti itu yang di buku warna hijau ya. Di buku warna hijau kita ambil dari sini ya, color ya, fill color. Cari ini green ya, ini green di buku green. Kalau kita ini kita ambil kuning contohnya kuning. Supaya dia tengah, yang klik ini peratahan ya, center. Jadi dia ada di tengah.